Bab 1251. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, Usel, cacing darah pasir merah tiba-tiba bergerak, dan seluruh tubuhnya menggeliat. Cacing darah pasir merah tidak memiliki mata dan buta total, tetapi kemampuan persepsinya sangat kuat. Jika ada gerakan apapun di bidangnya, ia dapat membedakan arah yang tepat dan langsung bergerak ke sisi Lu Chen. Cacing darah pasir merah tidak bergerak cepat, dan di tengah gerakannya, ia justru menggali ke dalam tanah dan menghilang ke dalam tanah. Ia akan menembus tanah dan menyerang. An Yu mengepalkan pedang iblis itu erat-erat, dan melirik ke arah Lu Chen, hati-hati, jangan biarkan pedang itu memakanmu. Aku akan berada di sampingmu. Jika dia ingin memakanku, dia juga harus memakanmu. Lu Chen tersenyum dan berkata, namun, cacing darah pasir merah bukanlah binatang buas, belum tentu lawanmu, dan tidak mungkin memakanmu. Jangan gegabah, cacing tanah darah pasir merah ini juga merupakan binatang buas tingkat 10 yang sangat berevolusi dengan kekuatan besar. Setelah An Yu berkata, dia menopang penglihatannya, dan ada rantai iblis ungu di belakangnya, bergetar dalam kehampaan. Anda juga harus mendukung visi tersebut, setidaknya dapat meningkatkan kekuatan. Melihat tidak ada gunanya di belakang Lu Chen, An Yu berkata begitu. Wilayahku terlalu rendah, tidak ada gunanya meningkatkan kekuatanku. Aku terlalu malas untuk mendukung visi itu. Lu Chen melambaikan tangannya dan menolak. Hanya bercanda, dia tidak memiliki visi untuk didukung, dia hanya memiliki tubuh pertempuran untuk dipanggil, dan 5 urat naga muncul, dan An Yu segera tahu siapa dia. Jika dia menopang tubuh pertarungannya, apalagi yang ingin dia lakukan? Begitu Santian keluar, dia mungkin telah membunuh cacing tanah pasir merah dan darah. Lu Qi, apa visimu? An Yu bertanya seperti ini. Visiku adalah, Jiao. Lu Chen berpikir sejenak, dan dengan santai membuat visi untuk menutupinya. Anomali berbentuk naga. An Yu terkejut, lalu berkata, manusia Lu Chen yang kukenal, penglihatannya berbentuk naga. Kamu benar-benar mirip dia. Oke, jangan asal bicara, hati-hati di dalam tanah. Cacing darah pasir merah mungkin sudah ada di bawah kita. Lu Chen menunjuk ke tanah di bawah kakinya, lalu menjauh dari topik. Kalau pembahasannya terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan mengungkap kebenarannya. Namun pada saat ini, bumi berguncang dengan hebat, tanah retak satu demi satu, dan terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Ledakan, tanah di bawah kakinya tiba-tiba tenggelam, dan mulut berdarah terbuka dari tanah, mencoba menelan Lu Chen dan An Yu. Namun An Yu memiliki alam yang tinggi dan kekuatan yang kuat, tidak hanya tidak terpengaruh oleh hisapannya, tapi juga langsung mengayunkan pedangnya keluar. Merobek, dengan tebasan pedang, bumi bergetar, kehampaan hancur, dan dinding gua runtuh. Ledakan, ujung pedang ditebang, dan dengan kekuatan pedang yang menakutkan, itu langsung memotong mulut yang berdarah. Saat mulutnya terpotong, semburan darah merah segera keluar, membanjiri langit. Tidak baik. An Yu terkejut, dan dengan cepat mengedarkan energi aslinya, menciptakan perisai gas untuk menyelimuti dirinya dan Lu Qi. Tanpa diduga, masker gas itu berlumuran darah dan langsung pecah, seperti gelombang darah datang ke arahnya, langsung menyelimuti An Yu dan Lu Chen di dalamnya. Setelah beberapa napas, darah yang keluar dari mulut yang patah perlahan melemah, tetapi seluruh gua sudah berlumuran darah, dan An Yu dan Lu Chen basah kuyup dalam sup ayam. An Yu melihat dia berlumuran darah, dan tidak bisa menahan cemberut, menunjukkan rasa jijik. Ini adalah darah cacing tanah darah pasir merah. Racunnya tidak beracun, tetapi lengket dan berbau busuk sehingga membuat orang sangat tidak nyaman. Yang lebih menyebalkan lagi, darah cacing tanah darah pasir merah ini sangat lengket dan sulit dihilangkan. Bahkan jika esensi sebenarnya meledak, bau darah yang menempel di tubuh tidak dapat dipaksa keluar. Itu harus dibasuh dengan darah binatang buas yang pangkatnya lebih tinggi dari darah pasir merah. Namun yang paling merepotkan bukanlah darah cacing darah pasir merah, melainkan cacing darah pasir merah itu sendiri. Cacing darah pasir merah sangat sulit dibunuh, dan harus digunakan cara khusus. Jika Anda menggunakan cara konvensional, meskipun Anda memotong cacing darah pasir merah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, cacing darah pasir merah dapat menumbuhkan kembali tubuh yang hilang. Dan tubuh yang hilang perlahan-lahan akan membentuk cacing tanah darah pasir merah lainnya, dan pangkatnya tetap tidak berubah, yang sangat menakutkan. Ledakan mulut yang terpenggal itu.
Lu Chen melihat mulut yang terpenggal itu telah menyusut menjadi segumpal daging, dan perlahan-lahan menjulur, tampak seperti akan tumbuh menjadi cacing darah pasir merah lainnya. Dengan lambaian pedang panjang Anyu, skill tempur merobek digunakan, dan potongan dagingnya dipotong. Ledakan, massa daging yang tumbuh pesat belum terbentuk, dan kekuatan untuk melindungi tubuh belum terbentuk. Itu dipotong oleh pedang Anyu di tempat, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Daging dan darah cacing darah Cisa benar-benar menjijikkan. Anyu menepis potongan daging yang terciprat ke tubuhnya, ekspresinya berubah. Ledakan, gua tersebut bergetar lagi, tanah kembali tenggelam, dan sebuah mulut besar menyembul dari dalam tanah lagi. Hanya saja kali ini mulut besar tersebut tidak lagi menyerang orang, melainkan muncul di pojok, memuntahkan aliran darah ke arah orang. Saya potong. Melawan darah yang lengket dan menjijikkan, Anyu menebas dengan pedang, dan sasarannya adalah mulut besar di sudut. Tanpa diduga, mesin kekuatan pedang tidak dapat mengunci mulut Cisasuem, tetapi ditarik kembali ke tanah oleh Cisasuem. Pedang itu menembus udara, hanya mengguncang satu sisi dinding gua. Ledakan, cacing darah pasir merah keluar dari sudut lain, membuka mulutnya lebar-lebar lagi, dan memuntahkan darah mengerikan, menutupi Anyu dan Lu Chen dengan erat. Anyu berbalik dan menebas lagi, Cisaksueki mundur tepat waktu, dan pedangnya menebas lagi. Cacing darah pasir merah bukanlah binatang buas. Khawatir akan kekuatan tempur Anyu, dia tidak berani menghadapi Anyu secara langsung. Sebaliknya, dia bersembunyi di dalam tanah untuk bermain petak umpet dengan Anyu. Dibor untuk menyemprotkan seteguk darah, lalu ditarik kembali, lalu dibor ke tempat lain, mengulangi trik yang sama. Anyu tidak bisa mengunci pasir merah dan cacing darah, dan dia akan meleset jika menggunakan pedangnya, dan tertipu oleh pasir merah dan cacing darah. Bolak-balik seperti ini lebih dari 10 kali, Anyu menjadi seperti orang berdarah, darah lengket yang terkumpul di tubuhnya semakin kental, dan kecepatan pedangnya semakin lambat. Walaupun darah cacing tanah darah pasir merah tidak beracun, namun terdapat zat tertentu di dalam darahnya yang dapat memperlambat kecepatan makhluk hidup. Semakin banyak terakumulasi, semakin lambat kecepatannya. Hal yang paling merepotkan adalah darah cacing darah pasir merah mengenai tubuhnya, dan saat ini tidak ada darah hewan yang sesuai untuk membersihkannya. Binatang bawah tanah yang paling menyebalkan, cacing darah pasir merah adalah salah satunya. Anyu mengertakkan gigi dan berkata, cacing darah pasir merah itu tidak terlalu kuat, tapi bisa membuat orang sakit sampai mati. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan disiksa oleh cacing darah pasir merah. Apakah tidak ada cara untuk membunuhnya? Lu Chen mengikuti Anyu, dan tubuhnya juga berlumuran darah pasir merah dan darah cacing tanah. Darah yang menempel di tubuhnya juga sangat kental, hampir membentuk satu set pelindung darah. Struktur tubuh cacing tanah darah pasir merah sangat istimewa. Kecuali saya seorang suci, saya tidak dapat meledakkan tubuhnya dengan satu pukulan. Anyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, ia hanya memotong sebagian tubuhnya, percuma, ia akan segera tumbuh kembali. Terlebih lagi, tubuhnya sangat panjang, ia tidak dapat menyelesaikan pemotongan dengan 1000 atau ratusan pedang. Lucky, cacing darah pasir merah ini tidak bisa dibunuh lagi, tapi jika kamu tidak membunuhnya, itu pasti bukan cara untuk terjerat olehnya. Bagaimana kalau kita kembali ke jalan yang sama dan memilih jalan bercabang lagi? Setelah Anyu selesai berbicara, Lu Chen mengutarakan pendapatnya, saya tidak setuju untuk kembali ke jalan semula, keluar dan mencari jalan lain, setidaknya itu akan membuang-buang waktu dupa, dan kemudian Anda akan berada di belakang bibit kaisar itu. Tapi cacing darah pasir merah tidak akan mati. Kita terjerat olehnya, dan kita tidak bisa melewati gua ini, dan nyawa kita bahkan dalam bahaya. Anyu menunjuk ke ujung gua, di mana terdapat lubang kecil, tetapi lubang itu ditutup oleh lapisan tebal darah lengket. Darah cacing darah pasir merah begitu istimewa sehingga tidak dapat dihilangkan bahkan dengan mendesak esensi sejati. Jika ingin membuka lapisan tebal darah cacing darah pasir merah harus menggalinya dengan tangan yang mungkin membutuhkan banyak tenaga. Namun cacing darah pasir merah telah menyemprotkan darah di berbagai tempat, dan kini semakin banyak darah yang terkumpul di tubuh mereka, kecepatannya semakin lambat, dan situasinya semakin buruk. Jika lubang tersebut digali secara paksa dan cacing darah pasir merah dibiarkan lepas, maka cacing darah pasir merah tersebut dapat menyemprotkan darah dan langsung menguburnya di dalam darah. Jika kita kembali,
siapa yang bisa menjamin Mo Mei dan Madai akan menunggu kita di persimpangan? Kata Lu Chen, merobek skill tempur, saya sudah memahami 90% di antaranya, dan diperkirakan saya bisa menggambar dengan Madai. Anyu berpikir sejenak, dan berkata dengan sangat malu, tapi dengan tambahan Mo Mei, aku bukan lagi lawan mereka, tapi kita hanya menunggu mati di sini, jadi kenapa tidak kembali dan berjudi? Bertaruh kedua barang itu sudah pergi, bukankah mereka berada di pertigaan? Lu Chen bertanya, ya, kemungkinan mereka kembali ke persimpangan untuk menunggu kita sangat rendah, dan kemungkinan besar kita tidak akan bertemu mereka. Berkata dengan sedih, lupakan saja, kemungkinan besar tidak, tapi kemungkinannya masih kecil. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, ada kemungkinan kecil untuk ditangkap oleh kedua orang itu, dan tidak ada gunanya membuang banyak waktu. Tapi, cacing darah pasir merah ini. Anyu melihat cacing darah pasir merah itu keluar lagi, menyemprotkan seteguk darah lagi ke arahnya, lalu dengan cepat kembali ke tanah, tidak menghadapinya sama sekali, jadi dia langsung mendapatkannya, marah. Jika kamu percaya padaku, mungkin, tapi kamu perlu bekerja sama. Kata Lu Chen, bagaimana cara bekerja sama? Tutup matamu, selama cacing darah pasir merah tidak menyerangmu, kamu tidak peduli apapun. Itu saja, oke, aku percaya padamu. Setelah Anyu selesai berbicara, dia menutup matanya dan menahan darah yang disemprotkan ke tubuhnya oleh pasir merah dan darah cacing tanah. Melihat ini, Lu Chen diam-diam menghela nafas, penyihir ini memiliki kepribadian yang lugas dan terlalu jujur. Namun, bersikap jujur adalah hal yang baik, artinya Anda dapat diandalkan. Dan pada dasarnya dapat dipercaya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan Yaodan kepada Anyu di alam rahasia Dunhuang. Lu Chen tidak membuang waktu lagi. Pada awalnya, ketika kesadarannya memasuki lautan kesadaran, dia membuka memori rune, menemukan serangkaian rantai rune bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi, dan memberkatinya. Kemudian, dengan satu langkah, seluruh orang itu melarikan diri ke dalam tanah. Untungnya, tidak ada batasan tanah di Gua Lingxuan. Jika Anda tidak bisa lepas dari tanah, itu akan merepotkan. Merasa sangat beruntung, Lu Chen menghela nafas panjang, dan dengan cepat melarikan diri ke tanah beberapa meter. Dia menembakkan gua tertutup beberapa kaki persegi, dan kemudian mencapai Chaos Orb. Dia mengeluarkan ember besar, mengisinya dengan darah binatang tingkat ke-11, menuangkan sedikit esensi darah manusia binatang, menyiapkan darah binatang itu, dan kemudian merendam seluruh orang ke dalam ember besar. Darah cacing tanah darah pasir merah hanyalah darah binatang tingkat 10. Ketika bertemu dengan darah binatang tingkat ke-11 yang lebih kuat, yang juga mengandung esensi darah Kaisar Bisman, darah itu langsung meleleh. Setelah beberapa napas, semua darah pasir merah dan darah cacing tanah di tubuh Lu Chen dihilangkan, dan dia segera bangkit dari tong, mendorong energi sejatinya untuk menguapkan darah hewan di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak bersih. Jika Anda tidak membersihkan darah cacing tanah dari darah pasir merah yang lengket, kecepatannya tidak cukup cepat, dan akan cukup merepotkan untuk bertindak. Menyingkirkan tong kayu tersebut, Lu Chen segera lari ke atas, mencari tempat persembunyian Cisa Bloodworm. Segera, Lu Chen menemukan cacing tanah darah pasir merah, yang tidak memiliki tempat persembunyian sama sekali. Untuk menghindari konfrontasi langsung dengan lawan, cacing darah pasir merah bersembunyi di tanah, menyemburkan darah dari waktu ke waktu, mencoba menjebak lawan sampai mati dengan darah. Gemerisik, cacing darah pasir merah memuntahkan seteguk darah, mundur ke tanah, dan mengebor ke sisi lain, tapi tiba-tiba berhenti. Ia buta, tidak mempunyai mata, dan tidak tahu apa yang harus dilihat. Namun, kemampuan penginderaannya sangat kuat, dan ia telah menemukan lokasi Lu Chen. Tiba-tiba, dengan jentikan ekornya, ia datang dan menyerang Lu Chen dengan tepat. Kekuatan film itu menghancurkan ruang bawah tanah dan langsung mengunci Lu Chen. 5 naga bertarung. Pada saat yang sama ketika cacing darah Cisa menjentikkan ekornya, Lu Chen berteriak pelan, dan 5 urat naga segera merespon, dan 5 nyanyian naga yang dalam terdengar satu demi satu. 5 urat naga meninggalkan urat nadi, naik, dan memancar dengan cemerlang, mengelilingi tubuh. Dalam sekejap, Lu Chen memiliki 5 totem naga di matanya. Saat berikutnya, aura dan kekuatan Lu Chen melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, mencoba membalikkan tanah. Tangan Tian-Tian, meraihnya dengan satu tangan, tanah retak, pasir dan kerikil meledak,
dan ruang bawah tanah runtuh. Api. Pada saat yang sama ketika Fan Tian meraihnya, Lu Chen mengaktifkan api di tubuhnya dan memaksanya keluar dari cakarnya, membentuk cakar api. Cakar api ada di mana-mana, dan suhu api di bawah tanah sangat tinggi, membakar pasir dan kerikil di sekitarnya menjadi abu. Cacing tanah darah pasir merah merasakan tingginya suhu api di tanah, dan tubuh besarnya menggeliat tidak nyaman, bahkan ragu-ragu untuk menyerang dengan ekornya. Namun sudah terlambat, ekornya sudah terlempar keluar dan tidak bisa ditarik kembali. Ledakan. Dengan cakarnya, dia meraih ekor cacing tanah darah pasir merah dan mengeluarkan suara keras. Saat berikutnya, kekuatan cakarnya runtuh, dan sebagian besar kekuatan ekor cacing tanah darah pasir merah telah dihilangkan. Bahkan jika sebagian besar kekuatan lemparan cacing darah Cisa diambil oleh tangan Tian Fan, sisa kekuatan masih akan membuat Lu Chen terbang keluar, langsung ke tanah sedalam 10 kaki. Jika Lu Chen tidak terlalu kejam secara fisik, dia mungkin akan langsung diledakkan. Tetapi karena keuntungan inilah Lu Chen berani mencoba Cisa Suom. Namun, cacing darah pasir merah membuat Lu Chen terbang, tapi itu juga tidak mudah. Tangan penghancur langit Lu Chen tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, tetapi kebakaran di tanah bersuhu sangat tinggi merupakan ancaman yang cukup besar baginya. Meskipun tidak takut pada api, binatang buas ini tidak memiliki energi nyata, sehingga tidak dapat secara efektif menahan serangan api dari tanah. Api tanah yang berasal dari cakar Lu Chen hanya menyentuh ekornya, dan langsung menghanguskan ujung ekornya. Meskipun hantaman dari api bumi tidak berakibat fatal, kekuatan api bumi tetap berada di bagian yang hangus, menekan pertumbuhan kembali di bagian tersebut. Ia bangga dengan kelahiran kembali anggota tubuhnya, dan rentan di depan api di tanah, dan ia segera menjadi takut pada Lu Chen. Dan Lu Chen meminum pil penyembuhan 9 pola, menarik napas, dan melarikan diri menuju cacing darah Cisa lagi. Pada saat ini, tangan Lu Chen terbakar dengan api tanah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia membakar cacing tanah darah pasir merah sampai mati. Cacing tanah darah pasir merah merasakan bahwa orang yang menyerangnya akan datang lagi, dan juga merasakan niat membunuh dari orang tersebut, dan bahkan merasakan nyala api bersuhu tinggi dari api tanah, yang membuatnya gelisah dan menggeliat lebih cepat. Setelah ragu-ragu sejenak, Cisa Suecu memutuskan untuk tidak melawan lawannya, bahkan melepaskan keterikatannya, namun dengan cepat meninggalkan area tersebut, dan tiba-tiba menghilang jauh ke dalam tanah. Cacing Cisaksue menyelinap pergi, dan Lu Chen tersenyum. Cacing tanah darah pasir merah dengan tingkat evolusi tinggi peringkat ke-10 bukanlah tipe kekuatan Lu Chen berkorban untuk membelah langit, dan dia harus mampu membunuhnya. Tapi dipenggal dan dipenggal adalah dua sifat yang berbeda. Dengan kekuatan Lu Chen saat ini, dia hanya bisa memotong tubuh cacing darah Cisa, tapi tidak mungkin untuk memotongnya. Adapun bentuk tubuh cacing darah pasir merah yang menjijikkan, meskipun dipotong menjadi ratusan bagian, tidak dapat dibunuh seluruhnya, dan tidak ada gunanya memotongnya sama sekali. Terlebih lagi, Lu Chen tidak memiliki begitu banyak cairan esensi spiritual untuk mendukungnya, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi Ji Santian untuk bermain-main dengan pria menjijikkan ini. Akan menjadi hal yang paling ideal untuk bisa mengusir cacing darah pasir merah ini dengan api dari tanah. Ketika Lu Chen sampai ke tanah, dia melihat Anyu berlumuran darah kental dan lengket, dengan mata masih tertutup, berdiri diam, seolah-olah dia telah menjadi patung darah. Jujur sekali, sangat patuh. Lu Chen tidak bisa menahan nafas, dia tidak tahu apakah itu kekaguman atau penyesalan. Segera, Lu Chen berbalik, maju selangkah, sampai ke lubang kecil di ujung gua, membuka tangan besarnya, dan melepaskan api ke tanah. Peng, lapisan pasir merah, darah, dan darah cacing tanah yang menutupi pintu masuk lubang kecil itu langsung tersulut oleh api tanah. Namun api di darat hanya menyala sesaat sebelum padam. Aku mau pergi. Darah cacing tanah darah pasir merah benar-benar menjijikkan, bahkan tidak bisa membakar tanah. Lu Chen terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening, pantas saja, ketika cacing tanah darah pasir merah baru saja dibakar, ia hanya dapat membakar ujung ekornya, tetapi tidak seluruh tubuhnya. Karena api unggun tidak dapat membakar lubang, Lu Chen berbalik dan kembali untuk menyelesaikan masalah Anyu terlebih dahulu. Tubuh Anyu mengandung terlalu banyak darah cacing tanah pasir merah, seperti patung darah. Jika darah menjijikkan itu tidak dihilangkan, penjelajahan Gua Lingsuan selanjutnya akan sangat merugikan Anyu. Luki, apakah itu kamu?
Mata Anyu masih terpejam, dan ketika dia mendengar seseorang mendekat, dia bertanya. Sebenarnya dia juga ingin membuka matanya, tapi seluruh kepalanya berlumuran darah, dan lapisan darah tebal menutupi matanya, Dia terus menyeka darah di kelopak matanya dengan tangannya, tetapi darahnya terlalu banyak dan sangat lengket. Untuk sementara, dia tidak bisa menghapus begitu banyak darah, dan dia tidak bisa segera membuka matanya. Ini aku, Lu Chen menjawab, dan mengeluarkan ember besar, yang berisi darah binatang tingkat ke-11 yang telah disiapkan. Dia telah merendam ember berisi darah hewan itu. Darah pasir merah dan darah cacing tanah setelah dicuci ternyata masih banyak, jadi tidak bisa terbuang sia-sia. Tentu saja, itu harus digunakan pada Anyu. Di mana cacing darah pasir merah itu? Melarikan diri. Apa yang kamu gunakan untuk mengejar ketinggalan? Yah, aku memberinya racun, dan dia tidak tahan, jadi dia lari. Kamu baru setengah langkah ke alam dewa, dan cacing tanah darah pasir merah itu adalah binatang buas tingkat 10, atau binatang tingkat tinggi, setara dengan tubuh emas yang terhormat. Bagaimana kamu bisa mengandalkan sisinya? Saya cepat, saya tertangkap basah setelah memberinya makan, dan semua racun dituangkan ke dalam perutnya. Lucky, aku baru saja mendengar nyanyian naga. Itu bukan nyanyian naga, itu nyanyian naga. Jiao Yin, ya, visi saya adalah Jiao. Jika saya menopang visi tersebut, ketika Jiao keluar, saya secara alami akan bernyanyi. Lucky, aku baru saja merasakan nyala api bersuhu tinggi, seolah-olah api bumi meletus. Itu bukan api tanah, itu cacing tanah darah pasir merah menelan racun kuatku, dan tubuhku mengalami reaksi suhu tinggi. Lucky, kamu bertingkah aneh dalam menangani banyak hal, tapi aku tetap percaya padamu. Percayalah, setidaknya aku tidak akan menyakitimu. Kamu tidak akan menyakitiku, begitu pula dia. Anyu tiba-tiba menghela nafas, meskipun wajahnya berlumuran darah kental, dia masih bisa melihat kesedihannya. Siapa dia? Manusia Lu Chen. Kenapa kamu tidak pernah melupakan ras manusia? Ras monster dan ras manusia adalah musuh bebuyutan. Apakah kamu melanggar ras monster dengan melakukan ini? Aku, Anyu berbisik, ketika tiba-tiba ia menyadari ada seseorang yang sedang memeluknya. Dia tidak bisa menahan perasaan malu dan cemas, tapi dia tidak bergerak. Lucky, apa yang akan kamu lakukan? Rendam dalam darah hewan, bersihkan darah pasir merah dan darah cacing tanah di tubuhmu. Lu Chen mengambil Anyu dan memasukkannya langsung ke dalam tong. Merendam darah binatang. Anyu bingung, dan sebelum dia bisa bertanya dengan jelas, Lu Chen menundukkan kepalanya, dan Lu Chen menekan seluruh tubuhnya ke dalam darah binatang itu. Setelah beberapa saat, Lu Chen melepaskan tangannya, dan Anyu segera melayang dari darah binatang itu, dan segera berdiri di dalam tong. Ini adalah darah hewan tingkat ke-11, bagaimana kamu bisa memiliki darah hewan tingkat tinggi? Anyu membuka matanya dan menemukan bahwa darah pasir merah dan darah cacing tanah di tubuhnya telah hilang, dan hanya darah hewan jenis lain yang menempel di tubuhnya. Dia terkejut. Darah binatang tingkat 11, Anda harus membunuh binatang buas tingkat 11 untuk mendapatkannya. Binatang buas tingkat ke-11 setara dengan orang suci. Bagaimana Lu Chen membunuh binatang buas tingkat ke-11? Setengah langkah untuk memurnikan para dewa, membunuh binatang buas tingkat ke-11, bukankah itu akan menghancurkan bumi? Ini, benar-benar hadiah dari orang lain. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kali ini, Lu Chen mengatakan yang sebenarnya. Darah binatang tingkat ke-11 di tangannya semuanya diperoleh oleh Kaisar Binatang Tua. Lucky, kamu memiliki terlalu banyak rahasia dan metode, kamu terlalu mirip dengannya. Anyu menatap Lucky, dan berkata dengan emosi, jika bukan karena perbedaan antara manusia dan monster, dan nafas tidak bisa ditiru, aku pasti akan percaya bahwa kamu adalah dia. Oke, darah menjijikkan itu sudah dibersihkan, ayo berangkat lebih awal, dan mengulur waktu untuk menemukan pusaran air. Lu Chen segera mengganti topik, agar tidak terlibat dengan Anyu tentang darah hewan. Apa dia? Saat ini, Anyu sangat meragukannya, dan tidak pantas membicarakan hal-hal ini terlalu banyak. Anyu melompat keluar dari tong, mengerahkan esensi sejatinya, dan menguapkan darah hewan di tubuhnya, lalu melihat ke ember berisi darah hewan, matanya panas membara, bisakah kamu memberiku seember darah hewan ini? Untuk apa kamu menginginkan darah hewan? Apakah tidak ada darah binatang tingkat ke-11 di rumah Anwang? Lu Chen bertanya. Ya,
Tapi energi yang terkandung dalam darah hewan di mansion jauh lebih rendah daripada ember berisi darah hewan ini. Anyu merogoh ember lagi dan membasahi tangannya dengan darah binatang itu. Wajahnya tidak hanya kaget, tapi juga dipenuhi keraguan yang tak ada habisnya. Ember darah binatang ini tidak sederhana, mengandung energi kaisar, bukan binatang biasa. Darahnya sebanding, sepertinya ada inti dari darah kaisar di dalamnya. Namun, esensi darah kaisar yang dapat menyatu dengan darah binatang pastilah kaisar dari ras binatang. Esensi darah kaisar dari ras lain akan menolak darah binatang dan tidak dapat menyatu dengan darah binatang. Lucky, katakan sejujurnya, apakah kamu menambahkan esensi darah kaisar Bisman ke dalam ember darah binatang ini? Dikatakan bahwa darah hewan yang dibuat dengan esensi darah kaisar Bisman dapat digunakan untuk menempa tubuh, dan efeknya sangat kuat. Tubuh fisikmu sangat kejam. Kalau tidak salah, kamu pasti sering menggunakan darah hewan ini untuk menempa tubuhmu. Anyu mengirimkan serangkaian pertanyaan jiwa, membuat Lu Chen tidak bisa berkata-kata, jadi dia harus mengakui, ya, darah kaisar binatang memang ditambahkan ke ember darah binatang ini, dan aku menggunakan darah binatang yang telah disiapkan untuk menempa milikku, tubuhnya, jadi aku tubuhnya bagus. Ya Tuhan, esensi darah kaisar Bisman. Ras monsterku dan ras monster telah lama terpisah. Kamu, bagaimana kamu mendapatkan esensi darah kaisar Bisman? Jangan tanya, ambil saja. Kamu, Nona Anyu, kamu ingin ember berisi darah hewan ini, apakah kamu ingin menggunakannya untuk latihan tubuh? Ya, apakah kamu pernah menggunakan darah hewan untuk membentuk tubuhmu sebelumnya? Tidak, maka ember darah hewan ini tidak cocok untukmu. Energi darah hewan tingkat ke-11 terlalu besar, dan kamu masih dalam kondisi terhormat, dan tubuh fisikmu juga berada pada kekuatan kondisi terhormat. Jika Anda menggunakan darah hewan tingkat terlalu tinggi untuk membentuk tubuh Anda secara tiba-tiba, saya khawatir tubuh fisik Anda tidak dapat menahannya. Tapi, ember berisi darah hewan ini sangat langka, aku menginginkannya. Ember darah hewan ini telah dibersihkan dari darah cacing tanah pasir merah. Tercemar dan menghabiskan banyak energi. Tidak terlalu berguna untuk latihan tubuh. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengambil ember besar dan berjalan ke lubang kecil di ujung gua. Kemudian, Lu Chen menggunakan darah hewan di dalam ember untuk mencuci lubang kecil tersebut, dan melelehkan semua lapisan pasir merah, darah, dan darah cacing tanah yang menutupi lubang tersebut. Jangan, Anyu sedikit cemas, dia enggan menggunakan darah hewan yang begitu bagus, jadi dia menggunakannya saja. Namun, Lu Chen tidak menuangkan seember darah hewan, tetapi datang untuk menuangkan lubang kecil itu, dan dia tidak bisa menghentikannya. Jika darah pasir merah dan darah cacing tanah di pintu masuk gua kecil tidak dihilangkan, jalan keluar gua ini akan terhalang. Hai, lupakan saja, seember darah binatang itu bukan lagi harta karun, ayo berangkat lebih awal. Lu Chen memandang Anyu, matanya sedikit lebih bermakna, jangan menyesal atas seember darah binatang itu, atau suatu hari, seekor kati darah kaisar binatang akan jatuh dari langit, dan itu akan jatuh begitu saja ke dalam tanganmu. Aku pernah mendengar isian pai jatuh dari langit, tapi aku belum pernah mendengar sari dan darah jatuh dari langit. Kamu benar-benar pandai bercanda. Anyu tersenyum tak berdaya, dan berhenti mengkhawatirkan ember berisi darah hewan, tetapi mendekat dan memeriksa lubang kecil itu dengan cermat. Darah pasir merah kental dan darah cacing tanah di pintu masuk lubang kecil telah seluruhnya dicairkan oleh ember darah hewan, memperlihatkan jalan sempit di dalamnya, dan masih belum diketahui kemana tujuannya. Gua Lingsuan berada di lokasi sarang iblis, dan juga merupakan gua harta karun ras iblis. Bukankah ada peta gua tersebut? Melihat Anyu tidak mengenal gua Lingsuan, Lu Chen mau tidak mau bertanya. Gua Lingsuan dibuka setiap 100 tahun, dan medan di dalam gua akan berubah. Bahkan jika orang yang memasuki gua dalam 100 tahun terakhir menggambar peta, kita tidak memerlukannya kali ini. Anyu berkata, kalau tidak, mengapa Kaisar Miao kita menempuh jalannya sendiri? Langsung ke pusaran air, atau semuanya akan berakhir? Pusaran air itu, Lu Chen bertanya lagi, sebenarnya pusaran dalam pusaran spiritual hanyalah pusaran energi spiritual. Berkata dengan sedih, pusaran energi spiritual, mata Lu Chen berbinar. Guru Daois yang mendominasi berkata bahwa dia pernah mendapatkan buah roh yang meleleh dari pusaran energi spiritual tertentu. Lu Chen ingin melelehkan buah roh, dan telah menanyakan tentang pusaran spiritual, tetapi sayangnya dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun.
Ternyata di dalam sarang iblis terdapat pusaran spiritual, dan masih berada di dalam dua pusaran spiritual tersebut, dan merupakan pusaran pertama yang ingin dimasuki oleh iblis. Sulit sekali mencari tempat untuk melewati sepatu besi tersebut, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Ya, itu adalah pusaran energi spiritual, yang memadatkan keberuntungan ras monster kita yang berusia seabad dan mengumpulkannya di pusaran tersebut. Anyu berkata, selama aku menemukan pusaran itu dan memasuki kedalaman pusaran itu, aku akan menangkap keberuntungan berusia seabad yang tersembunyi di pusaran itu dan memberkatiku. Kenapa kita tidak berdua? Lu Chen menggoda Anyu, tapi dia tidak menyangka Anyu akan menganggapnya serius. Selama seseorang berada di pusaran, orang lain tidak bisa masuk, dan tidak bisa bersaing dengan orang pertama untuk mendapatkan keberuntungan. Petik 2. Jadi, kamu tidak ingin aku bersaing denganmu. Lu Chen tersenyum lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu benar-benar menginginkan keberuntungan 100 tahun, aku akan membiarkanmu melakukannya. Anyu berpikir sejenak, dan akhirnya membuat keputusan seperti itu. Cuma bercanda, seperti yang kubilang tadi, aku sebenarnya tidak tertarik pada abad keberuntungan lama, tetapi saya ingin melihat pusaran spiritual dan melihat apakah ada harta karun lain di sana. Lu Chen tersenyum lagi. Harta apa yang lebih baik daripada keberuntungan 100 tahun? Ya, seperti harta karun tanah jenius yang tumbuh di pusaran spiritual. Oh, maksudmu buah yang meleleh, kan? Ya, aku ingin mengambil beberapa dan memberikannya kepada temanku untuk belajar alkimia. Buah yang meleleh adalah produk unik dari pusaran spiritual, sangat jarang, tetapi ini bukanlah harta karun jenius. Karena tidak memiliki fungsi lain selain mengatur energi spiritual, dan saya belum pernah mendengar kalau buah yang meleleh bisa digunakan untuk alkimia, jadi kami monster tidak bisa menggunakannya. Petik 2. Pokoknya, jika ada, aku akan mengambil semuanya. Barang ini langka, jadi ada baiknya aku mengoleksinya. Kalau begitu, jangan terlalu berharap banyak. Dikatakan bahwa produksi buah roh cair sangat kecil, dan pusaran energi spiritual dapat menghasilkan paling banyak lebih dari 10 buah, dan terkadang bahkan tidak satu pun. Petik 2. Kalau begitu tergantung keberuntungan. Dikatakan bahwa keberuntungan saya secara umum tidak buruk. Saat keduanya berbicara, mereka mengebor ke dalam lubang kecil dan berjalan ke sebuah lorong sempit. Lorong kecil itu memang cukup sempit, hanya cukup untuk seseorang berjalan di pinggangnya, dan itu tidak akan cepat jika dia mau, dan gerakannya relatif lambat. Lu Chen mengikuti Anyu, dan setelah berjalan setengah batang dupa, dia hanya berjalan sekitar 100 mil, dan dia menjadi sedikit tidak sabar. Memasuki ini tempat hantu yang sempit, belum lagi bisa jalan cepat, banyak pantangan, bahkan tidak bisa kabur, buang-buang waktu saja, untungnya. Tidak butuh waktu lama untuk terus berjalan, dan lorong kecil inilah yang membuat penderitaan orang-orang akhirnya berakhir. Keduanya mengebor keluar dari lorong kecil, dan tiba-tiba mata mereka tiba-tiba menjadi cerah, karena mereka sampai di sebuah gua besar yang terang, di mana terdapat banyak cacing matahari, mengusir kegelapan di bawah tanah. Di dalam gua, ada batu susu suangan yang menjulang tinggi di mana-mana, terus-menerus dan tidak ada habisnya, seolah tidak ada habisnya. Di antara batu susu suangan yang tinggi itu, terdapat aliran sungai bawah tanah yang lebar dan mengalir. Aliran tersebut memiliki energi spiritual yang kuat dan memenuhi seluruh ruang. Di mana aliran sungai mengalir, ada banyak sekali tanaman berbentuk aneh yang tumbuh di sekitarnya, banyak di antaranya adalah tanaman jenius dan harta karun, dan beberapa bahkan tidak ada di tanah. Di mana ada orang jenius dan harta karun, di situ tentu ada binatang buas bawah tanah. Ada berbagai macam binatang bawah tanah di sini, seperti ular, kalajengking, tikus, laba-laba, serangga, del, semuanya adalah binatang gelap. Binatang buas bawah tanah di Gua Lingsuan pada dasarnya berada di urutan ke-10, dan tingkat evolusi mereka biasanya tidak tinggi. Hanya ada sedikit binatang buas yang berevolusi seperti cacing darah pasir merah. Oleh karena itu, binatang bawah tanah di gua besar ini bersifat evolusioner rendah atau sedang, yang setara dengan penguasa bumi dan penguasa langit biru. Binatang buas bawah tanah ini merasakan bahwa Anyu adalah yang mulia tubuh emas, jadi mereka tidak berani datang untuk mengganggunya. Tapi ketika Lu Chen melihat begitu banyak binatang bawah tanah, dia tidak bisa bergerak. Nona, binatang buas bawah tanah ini tidak memiliki tingkat evolusi yang tinggi, jadi mereka mudah dibunuh.
Pergi dan bunuh sekelompok. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada kekurangan pil binatang tingkat 10 di rumahku. Aku melewatkannya. Setelah pulang ke rumah, kamu bisa pergi ke gudang untuk mengambilnya. Aku ingin banyak, puluhan ribu. Terlalu banyak. Gudang hanya bisa memberimu 10 atau 8. Jadi, bantu aku membunuh satu kelompok. Apakah kamu memerintahkanku? Lalu apa? Kamu perlu bergerak sedikit. Jika kamu tidak banyak berlatih keterampilan tempur, kapan kamu akan mahir? Apa yang kamu katakan masuk akal. Anyu mengangguk, mencabut pedangnya, membuka penglihatannya, dan berlari menuju monster bawah tanah itu. Aku bisa membunuh sebanyak yang aku bisa dalam waktu sebatang dupa, dan aku tidak bisa membuang waktu lagi. Meskipun hanya ada satu gaya ilmu pedang robek, itu selalu merupakan teknik pertarungan tingkat surga. Saat ditampilkan di tangan Anyu, binatang buas bawah tanah itu tidak tahan sama sekali. Satu pedang untuk satu, dua pedang untuk satu pasang. Dan Lu Chen mengikuti Anyu, sibuk memotong pil binatang dan mengumpulkan darah binatang. Faktanya, Lu Chen juga bisa membunuhnya sendiri, tetapi itu akan mengungkapkan identitasnya. Terlebih lagi, tidak mungkin dia mengorbankan Zantian untuk membunuh, karena dia tidak memiliki begitu banyak cairan esensi spiritual di tangannya untuk mendukung Zantian secara terus-menerus. Paling banter, dia bisa menggunakan tangan penghancur langit, tapi dia hanya bisa membunuh monster dengan evolusi rendah, bukan monster dengan evolusi pertengahan. Setelah sebatang dupa, Anyu membunuh lebih dari 1000 binatang bawah tanah, dan Lu Chen juga memperoleh banyak hal. Pil binatang tingkat 10 akan menjadi bahan penting untuk alkimia Lu Chen untuk waktu yang lama. Oke, aku hanya bisa membunuh begitu banyak. Waktu hampir habis. Jika bibit kaisar lain menemukan pusarannya terlebih dahulu, keinginanku akan sia-sia. Anyu memandang Lu Chen dengan wajah bahagia, tapi dia tampak tidak berdaya, terlalu banyak waktu yang terbuang di sini. Dia tidak tahu kenapa, jelas Lucky adalah bawahannya, tapi dia akan melakukan apapun yang diminta Lucky, dan dia mabuk memikirkannya. Nona, hal-hal seperti keberuntungan itu jarang dan sulit didapat. Bagaimanapun juga, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, bukan milikmu. Bahkan jika kamu menemukannya, kamu mungkin tidak bisa masuk. Lu Chen berkata sambil tersenyum, ini hanya keberuntungan 100 tahun. Apakah ada banyak keberuntungan yang terkumpul di kotak ceruk langit dan bumi di tangannya? Kaisar Feng Yao mengambil relung langit dan bumi dari 6 ras dan meninggalkannya di sana selama 100.000 tahun. Itu belum dibuka selama 100.000 tahun, dan keberuntungan yang terkumpul di kotak ceruk surga dan bumi telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tentu saja, Lu Chen tidak akan mengembalikan ceruk iblis langit dan bumi kepada klan iblis. Jika benda itu kembali ke tangan Yao Su, akan mudah untuk menciptakan Raja Iblis untuk Yao Su. Jika Anda benar-benar ingin membantu Anyu, Anda dapat memeriksa situasinya, atau membuka kuil iblis di dunia, dan memberi Anyu nafas energi klan iblis untuk menghitungnya. Cukup tutupi altar iblis dunia sehingga Anyu tidak dapat melihat bahwa itu adalah altar iblis dunia klan iblis. Keduanya berjalan ke hulu sepanjang sungai, selama mereka menemukan sumber aliran tersebut, mereka mungkin dapat menemukan pusaran spiritual. Menurut ingatan orang-orang yang memasuki Gua Lingxuan di masa lalu, seringkali ada aliran yang mengalir keluar dari pusaran ki spiritual, mendorong energi spiritual membanjiri hilir. Setelah berjalan sekitar 100 mil, auranya menjadi semakin kuat, dan masih terdengar suara gemuruh samar di depan, seolah-olah air terjun setinggi 1000 kaki jatuh dan menghantam kolam di bawahnya. Ini, suara pusaran air ada di depan, ayo cepat. Anyu sangat gembira, mempercepat dan berlari, seperti kilatan petir, meninggalkan hantu kemanapun dia lewat. Namun, Lu Chen memulai Yu Guangbu, dan segera menyusul Anyu, dan berlari berdampingan dengan Anyu dengan mudah. Lucky, di mana kamu mempelajari gerak kakimu? Pangkatnya sangat tinggi dan kecepatannya sangat cepat, bisakah kamu mengajariku? Anyu menoleh untuk melihat Lu Chen, dengan rasa iri di matanya. Gerakan kaki ini sangat istimewa. Hanya cocok untuk fisik saya dan tidak bisa diajarkan kepada orang lain. Tanpa memikirkannya, Lu Chen langsung menemukan alasan untuk menolak. Anyu bukanlah orangnya, melainkan Kaisar Miao yang memusuhi Yao Su. Tidak mungkin dia terlalu mendukung Anyu. Beberapa hal dapat diberikan, dan beberapa hal tidak dapat diberikan, jika tidak maka akan ada bahaya tersembunyi bagi umat manusia. Sayang sekali, mata Anyu menjadi gelap,
memperlihatkan ekspresi kecewa. Terus bergerak maju, dan setelah ribuan mil, Anda akan melihat batu susu Suangang yang lebih besar. Batu susu Suangang raksasa tak terhitung jumlahnya, yang terhubung erat dan berkelompok, membentuk lingkaran dengan radius ratusan mil. Tapi di dalam lingkaran, tidak ada batu susu pegangan mendalam, atau zat apapun, hanya pusaran aliran udara yang sangat besar. Pusaran udara itu bukanlah udara biasa, melainkan aura bawaan antara langit dan bumi, itulah pusaran aura. Itu adalah pusaran air yang dikatakan Yaozu. Lu Chen menyesap aura di sekelilingnya, dan menemukan bahwa konsentrasi aura setidaknya ratusan ribu kali lebih tinggi daripada di dunia sekuler, hampir menyamai aura tinggi Linggu. Konsentrasi aura yang begitu tinggi sangat cocok untuk dikembangkan oleh para pejuang tingkat tinggi, namun sayangnya, waktu pembukaan Gua Lingxuan sangat singkat. Setelah 100 tahun keberuntungan direbut, gua perlu ditutup untuk terus mengumpulkan keberuntungan. Jika tidak, semua orang suci terhormat dari klan monster akan datang ke sini untuk berlatih, dan diperkirakan basis budidaya mereka akan meningkat pesat, dan bahkan raja yang sebenarnya mungkin menambahkan beberapa lagi, yang bukan hal yang baik bagi manusia, balapan. Untungnya, Yaozu membutuhkan keberuntungan 100 tahun untuk meningkatkan peluang mereka menjadi kaisar, tidak sedikit lagi raja sejati. Tentu saja, tempat dengan aura setinggi itu tidak cocok untuk latihan Lu Chen. Jika dia menggunakan seni 9 naga kembali ke 1, kelima pembuluh darah naga semuanya akan menjadi naga lapar, dan dia akan menarik sejumlah besar energi spiritual dalam satu tegukan. Konsentrasi energi spiritual yang begitu tinggi tidak dapat dicerna, dan dia mungkin akan langsung terkejut. Namun, orang-orang yang tiba di sini bukan hanya Lu Chen dan Anyu, tetapi juga bibit kaisar iblis lainnya. Kecuali beberapa bibit kaisar yang tidak ada di tempatnya karena berbagai alasan, sebagian besar bibit kaisar sudah ditemukan di sini. Di antaranya, Momei dan Madai termasuk. Namun, bibit kaisar tersebut tidak memasuki pusaran spiritual, dan semuanya terhenti di luar.